Motivasi berasal dari kata motif sebagai dorongan internal yang dimiliki seseorang untuk melakukan tindakan tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Nah, dalam hal kegiatan belajar ini, motivasi itu dapat didefinisikan sebagai kekuatan umum di dalam diri siswa yang memberikan arah, kelangsungan, dan kreasi pada kegiatan belajar dengan harapan tujuan yang tercapai. Nah, dalam kegiatan belajar, motivasi itu sangat penting karena tanpa motivasi seseorang tidak dapat melakukan tugas-tugas yang terlibat dalam pembelajaran. Aspek-aspek motivasi belajar menurut Cover itu ada 3 aspek di dalam motivasi. Nah, yaitu yang pertama tujuan tingkah laku. Hal ini disebabkan karena setiap memberikan kegiatan pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, itu keteguhan tujuan yang dikaitkan dengan kegiatan. Hal ini menunjukkan kesungguhan di dalam mencapai tujuan dari tiap-tiap kegiatan. Yang ketiga, itu tingkat keteguhan di mana ciri-ciri kegiatan terdapat suatu tujuan. Hal ini lebih mempertegas bahwa dalam pencapaian tujuan ada keteguhan yang semakin tinggi. Ciri-ciri motivasi itu ada 2, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Nah, intrinsik ini yaitu hal dan keadaan yang berasal dari dalam diri siswa sendiri yang dapat mendorongnya melakukan tindakan belajar. Dan motivasi ini mengacu pada dorongan untuk bertindak yang berasal dari dalam diri seseorang dan tidak memerlukan rangsangan dari luar karena setiap orangnya pada dasarnya sudah memiliki hasrat untuk bertindak, atau dengan kata lain orang yang bertindak dengan cara yang memotivasi mereka untuk mencapai suatu tujuan tertentu terlepas dari pengaruh luar. Dapat disimpulkan bahwa motivasi intrinsik ini adalah jenis motivasi yang datangnya dari dalam diri individu sendiri tanpa ada paksaan dorongan orang lain ataupun dari luar, tetapi atas dasar kemauan yang kesadaran dari individu itu sendiri. Nah, munculnya motivasi intrinsik berdasarkan tujuan yang diinginkan mahasiswa dalam belajar tanpa adanya pengaruh dari luar seperti dosen, orang tua, maupun lingkungan masyarakat. Nah, yang kedua itu ada ekstrinsik. Motivasi belajar ini dikatakan bila mahasiswa menempatkan tujuan belajar di luar faktor-faktor situasi belajar. Mahasiswa belajar karena hendak mencapai angka tertinggi, diploma, gelar, kehormatan, pujian, disegani, dan sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip dari motivasi belajar. Motivasi mempunyai peranan strategis dalam aktivitas belajar seseorang. Tidak ada seorang pun yang belajar tanpa motivasi. Tidak ada motivasi berarti tidak ada kegiatan belajar. Nah, di sini ada beberapa prinsip motivasi dalam belajar. Seperti yang pertama itu ada motivasi sebagai dasar pergerakan yang mendorong aktivitas belajar. Yaitu seseorang yang berminat untuk belajar belum menunjukkan aktivitas yang sesungguhnya karena mereka belum mencapai tingkat motivasi. Dan yang kedua itu ada motivasi intrinsik, lebih utama daripada motivasi ekstrinsik dalam belajar. Dari semua kebijakan instruksional, motivasi ekstrinsik adalah salah satu yang sering dipilih oleh para pengajar untuk diterapkan. Namun memberikan motivasi ekstrinsik kepada siswa memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan. Nah, yang ketiga itu ada motivasi berupa pujian. Lebih baik daripada hukuman, pujian adalah hadiah yang lebih baik daripada hukuman, meskipun hukuman masih digunakan untuk menarik minat siswa dalam belajar. Semua orang senang diakui dan membenci hukuman dalam bentuk apapun. Dan ada juga motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam belajar, yaitu keinginan siswa untuk menjadi ahli dalam bidang studi tertentu adalah dorongan tidak dapat dihindari. Untuk itu siswa belajar karena mereka tidak akan memperoleh pengetahuan jika tidak belajar. Dan yang kelima ada motivasi dapat memupuk optimis dalam belajar. Seperti pelajar yang terdorong untuk sukses selalu memiliki keyakinan akan kemampuannya untuk menyelesaikan tugas apapun yang ingin mereka selesaikan. Nah, yang keenam itu ada motivasi melahirkan prestasi dalam belajar, yaitu seperti dari berbagai temuan penelitian secara konsisten diketahui bahwa motivasi mempengaruhi keberhasilan akademik. Indikator dari prestasi belajar siswa adalah tingkat motivasi mereka baik yang tinggi maupun yang rendah. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, seperti cita-cita atau aspirasi. Nah, cita-cita ini adalah suatu target yang ingin dicapai. Penentuan target ini tidak sama bagi semua anak pendidik. Target yang ini diartikan sebagai tujuan yang ditetapkan dalam suatu kegiatan yang mengandung makna bagi anak didik.
Nah, ada juga kemampuan dalam belajar yang dibutuhkan. Kemampuan ini meliputi beberapa aspek psikis yang terdapat dalam diri anak didik. Misalnya, kecerdasan pengamatan, perhatian dan daya pikir analisa. Nah, ada juga kondisi. Kondisi anak didik meliputi kondisi fisik dan kondisi psikologis, misalnya emosi. Kondisi ini terkadang mengganggu aktivitas anak didik dalam kuliah, misalnya saja anak didik yang kurang sehat. Motivasi belajarnya akan berbeda sewaktu dia dalam keadaan sehat. Dan ada juga kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan anak didik meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Dan ada juga unsur-unsur dinamis dalam belajar. Seperti unsur-unsur dinamis dalam belajar adalah unsur-unsur yang beradaannya dalam proses belajar tidak stabil, kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah, dan bahkan hilang sama sekali khususnya. Kondisi-kondisi yang sifatnya kondisional, misalnya emosi anak didik, gairah belajar, situasi belajar, situasi dalam keluarga. Nah, ada juga yang terakhir, cara dosen mengajar. Cara yang dimaksud di sini adalah bagaimana seseorang guru mempersiapkan diri sebelum mengajar, ketepatan waktu, materi yang disampaikan, keakraban dengan anak didik, dan sejenisnya. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait bentuk-bentuk dari motivasi dalam rangka mengarahkan peserta didik dalam pembelajaran di kelas, yaitu memberikan angka, memberikan hadiah, memberikan hukuman, terus ada ego involvement, melakukan ujian, terus memberikan pujian kepada siswa atau siswi, lalu tujuan yang diakui, terus memiliki hasrat dan memiliki minat. Oke, baiklah, di sini juga saya akan menjelaskan terkait bagaimana upaya meningkatkan motivasi pembelajaran anak didik di dalam kelas. Yang pertama ialah menggairahkan anak didik dalam arti seorang guru di dalam kelas itu diusahakan tidak melakukan pembelajaran yang monoton dan membosankan. Lalu yang kedua ada memelihara harapan realistis, yang mana di sini guru itu memelihara harapan-harapan realistis dari peserta didik dan memodifikasi yang memungkinkan harapan-harapan mereka itu kurang atau tidak realistis. Oke, yang ketiga adalah memberikan intensif, yang mana peserta didik yang berhasil dalam melakukan sesuatu itu guru memberikan suatu hadiah atau pujian untuk mendorong semangatnya lagi untuk melakukan hal yang lebih. Oke, yang keempat itu ada mengarahkan anak didik, yang mana guru itu memberikan respon terhadap anak yang tidak terlibat langsung dalam pembelajarannya di kelas. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan pembahasan yang terakhir terkait motivasi pembelajaran dan pengajaran. Di sini pembahasan yang terakhir ialah peran pendidik dalam meningkatkan motivasi dari peserta didik. Jadi yang pertama ialah bagaimana peran seorang pendidik dalam memotivasi itu. Yang pertama, menciptakan lingkungan pembelajaran yang mungkin dapat memotivasi dari peserta didik sendiri. Lalu yang kedua, adanya dorongan terhadap minat dari peserta didik agar dapat meningkatkan motivasi pembelajaran mereka. Lalu yang ketiga ada memberikan fasilitas akademik maupun emosional dari peserta didik itu sendiri. Nah, gimana nih penjelasannya? Bermanfaat bukan? Mungkin itu saja pembahasan dari kami. Terima kasih. Bye-bye.